Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada anakku kelas 10 multimedia 1, multimedia 2, multimedia 3 dan LPL. Semoga Anda semuanya tetap sehat di rumah. Untuk materi selanjutnya dari Pak Ajit, yaitu mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, untuk pertemuan hari ini yaitu di bab 2, karena kemarin untuk bab 1 yaitu K3RH itu adalah jatahnya beliau Bapak Maulidina Ahmad. Kemudian jatah saya untuk mapel selanjutnya, mapel komputer dan jaringan dasar, yaitu di bab 2 yaitu tentang perakitan komputer. Nah, mari kita menuju ke materi bab 2. Bab 1-nya adalah K3RH, kemudian bab 2-nya adalah perakitan komputer. Nah, sebelum kita memasuki perakitan komputer, kita perkenalkan dulu komponen-komponen yang ada di dalam casing. Oke, yang pertama kita perkenalkan di dalam casing itu adalah motherboard. Ya, motherboard bisa disebut dengan mainboard, bisa disebut dengan system board, bisa disebut dengan logic board ataupun yang lain. Nah, kalau Pak Ajit biasanya manggilnya mainboard. Nanti kalau Anda terserah mau motherboard, mau logic board, dan selanjutnya materi tentang mengenal motherboard. Nah, motherboard contohnya adalah ini, sudah saya ambilkan di dalam komputer. Nah, ini seperti ini. Ini adalah motherboard. Nah, dalam motherboard ini nanti kita perkenalkan apa yang menghubungkan dalam motherboard ini. Tapi sebelumnya, apa fungsi motherboard? Nah, Anda harus tahu fungsi motherboard yaitu semua komponen komputer, ya, semua komponen komputer nanti akan dicolokkan ke dalam motherboard. Contohnya adalah memori, kemudian hard disk, kemudian prosesor, kemudian VGA ataupun perangkat-perangkat yang lain yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, motherboard sendiri bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer, sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Itu adalah motherboard. Nah, jadi nanti dalam motherboard ini kita akan rangkai. Nah, termasuk di sini kan ada prosesor sudah terpasang, memori belum terpasang, kemudian VGA belum terpasang. Nah, itu nanti kita akan pelajari itu. Ya. Kemudian papan motherboard. Nah, papan motherboard yang tadi sudah saya tunjukkan kepada Anda semuanya. Nanti selain Anda bisa mencari di internet, nanti akan saya tunjukkan materinya, bisa di-download berupa gambar, ya, berupa gambar. Kemudian nanti pas waktu kita tatap muka, ya kita harus melihat langsung, memegang langsung, bongkar dan pasang motherboard. Nah, itu nanti yang kita akan pelajari dalam perakitan. Nah, dalam perakitan, nah, bagian yang terhubung atau terpasang dengan motherboard, salah satunya yang paling pokok, paling inti, nah salah satunya adalah prosesor. Apa fungsi prosesor? Prosesor adalah, nah di sini adalah, ini yang ada di sini adalah di dalamnya sini. Nah, ini adalah heatsink. Nah, heatsink
pendingin otaknya atau pendingin prosesornya. Nah, di bawahnya itu adalah prosesor. Ya, di bawahnya adalah prosesor. Nah, apa itu prosesor? Prosesor adalah ya peranan yang penting pada sebuah komputer, yaitu otak dari komputer. Ya, otak dari komputer. Kenapa disebut dengan otak komputer? Karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor. Nah, untuk kemudian diolah dan menghasilkan data-data yang diinginkan oleh pengguna atau user atau brand. Nah, itu makanya di sini adalah otak komputer tuh ini, ya otaknya. Ya, kalau yang saya pegang ini adalah heatsinknya, tapi di bawahnya itu ada otak komputer. Nah, nanti kita perlihatkan dengan materi di PowerPoint yang Anda lihat di daring. Kemudian nanti setelah itu nanti kalau kita bisa tatap muka, kita bisa bongkar pasang, melihat langsung Anda bongkar pasang komputer. Kemudian bagian yang lain lagi selain prosesor, ya selain prosesor adalah hard disk. Hard disk atau sering disingkat HDD, ya HDD atau hard disk. Apa hard disk itu? Hard disk itu saya perlihatkan nanti di PowerPoint juga ada. Kemudian secara fisik, nah ini saya pegang ini adalah hard disk 320 GB untuk kapasitasnya. Nah, kemudian hard disk itu apa? Hard disk itu apa? Nah, hard disk adalah secara umum hard disk komputer berfungsi sebagai media penyimpanan data. Sekali lagi, hard disk sebagai penyimpan data dan program pada komputer. Nah, jadi kalau Anda menyalakan komputer, nah itu adalah sistem operasi, tempatnya di dalam hard disk ini. Nah, kemudian Anda menyimpan video, kemudian ketikan, kemudian apapun master dan seterusnya, nyimpannya ada di hard disk ini. Berarti ini adalah tempat menyimpan data atau program, dinamakan dengan hard disk atau HDD. Nah, nanti kita pelajari lebih detail lagi tentang hard disk pada waktu nanti install komputer, nanti di bab berikutnya, ya. Nah, jadi kita perkenalkan dulu komponen-komponen yang ada di dalam casing itu, ya. Kita bongkar pasang. Kalau nanti ada permasalahan pada komputer kita, pada laptop kita, ya kita analisa apa kerusakannya. Oke, kita lanjut. Selain hard disk, ya, selain hard disk yang termasuk bagian dari motherboard, ya, nanti yang menempel ke dalam motherboard. Nah, itu ada CD-ROM atau DVD-ROM. Apa itu CD-ROM atau DVD-ROM? Bentuknya seperti apa? Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah DVD-ROM. Nah, DVD-ROM. Nah, DVD-ROM. Nah, fungsinya untuk membaca data dan menulis. Untuk membaca dan menulis pada kepingan CD atau DVD. Nah, seperti pada lagu yang ada DVD atau film yang ada DVD dan seterusnya. Nah, ini alatnya yang untuk membaca atau untuk menulis atau burningnya, burning data, burning master, burning audio, video. Nah, ini alatnya. Nah, colokan di belakang ada dua. Nah, nanti kita belajar merakit. Nah, di sini ada dua colokan, satu kabel power, satu kabel data. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi ada prosesor, ada hard disk, ada CD-ROM. Kemudian apalagi? Kemudian setelah CD-ROM, komponen yang penting yang lain adalah memori.
ya, memori. Anda tahu memori? Nah, memori pada komputer seperti ini. Nah, ini memori. Ya, memori. Ya, nanti kalau macam-macam memori Anda bisa browsing di internet. Anda browsing di internet, ternyata memori itu banyak sekali. Ada DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Nah, itu adalah teknologi. Semakin hari adalah teknologi semakin tinggi. Nah, ini juga semakin naik teknologinya. Nah, untuk ini kita ketahui memori sampai DDR5. Nah, mungkin tahun depan kita ada memori DDR6, DDR7. Nah, mungkin saja seperti itu. Nah, memasangnya kita perhatikan di sini ada kakinya yang di sini sebelah kanan sama sebelah kiri itu beda. Nah, nanti hubungannya dengan pemasangan. Kita lihat di motherboard yang lebih besar di mana, lebih kecil di mana. Nah, kita colokkan ke dalam motherboard. Tapi perkenalkan, ini adalah memori, kita belum sampai merakitnya. Yang penting Anda tahu dulu, ini adalah memori pada komputer. Kemudian apa fungsi dari memori? Mungkin Anda juga sudah tahu ya, memori yang ada di HP yaitu yang bersama dengan yang ada di komputer. Memori, nah, atau RAM, ya, merupakan sebagai komponen yang bisa membantu prosesor untuk dapat mempercepat proses pengolahan data dan data yang akan diproses yang terlebih dahulu disimpan ke dalam RAM. Kemudian setelah memori, tidak kalah penting yaitu adalah power supply. Nah, namanya aja adalah power supply. Itu adalah sebagai alat yang mampu memberikan sebuah suplai arus, ya. Jadi arus yang ada di dalam motherboard ini, ya, semuanya ini membutuhkan arus. Nah, yang menyuplai itu adalah namanya power supply. Nah, saya tunjukkan power supply. Ini adalah power supply komputer. Nah, di belakang colanya hanya satu, yaitu digunakan untuk ke jaringan listrik AC, ya, jaringan listrik AC dicolokkan ke dalam listrik, kemudian disebarkan yaitu ke motherboard, ya, masuk ke dalam motherboard. Mungkin nanti ada dua kabel, ya, tapi kabelnya seperti ini banyak sekali. Kita nanti kalau ada kesempatan kita akan jelaskan lebih detail lagi. Untuk di sini kan warna-warni kabelnya, ada warna oranye, warna hitam, warna merah, warna kuning, itu beda-beda tegangannya, ya, sesuai dengan tabel yang ada di dalam power supply, ya. Di sini banyak sekali, jangan menganggap ini rumit sekali, tidak, ya, tidak. Nanti kita tinggal colok ini bagian ke motherboard, ini ke dalam hard disk, ini ke dalam prosesor dan seperti itu. Ya, kita kenalkan dulu. Ini adalah power supply yang menyuplai tegangan ke dalam motherboard ataupun komponen-komponen yang lain di dalam komputer. Kemudian selain power supply yaitu ada VGA. Nah, VGA seperti ini. Ini adalah VGA. Ya, VGA. Apa fungsi dari VGA? Yaitu mengolah data grafis, untuk ditampilkan ke dalam monitor. Ya, nah ini hubungannya dengan ke monitor. Ya, nah ada beberapa bentuk konektor VGA. Ada yang warna seperti ini, warna biru. Ya, kemudian ada yang bentuknya seperti ini, namanya GPI, atau ada lagi yang sekarang yang namanya HDMI. Ya, itu adalah macam
konektornya ya. Ini adalah VGA ya. Nah, hubungannya dengan ke monitor pada PC. Jadi pada PC itu ada monitor, ada dua kabel, satu yaitu kabel power masuk ke dalam tegangan listrik, satu lagi masuk ke dalam komputer, nyoloknya di VGA ini ya, nyolok di VGA ini untuk di monitor. Atau gantinya monitor apa? Yaitu proyektor. Itu bisa saja ya, monitor, proyektor ataupun yang lain. Nah, kemudian apalagi untuk komponen yang lain adalah WiFi card ya, WiFi card. Sementara belum bisa saya menampilkan WiFi card, itu hubungannya adalah penambahan sinyal pada PC, seumpama seperti di laptop. Kalau di laptop kan kita mau hotspotan ya, mau hotspotan itu kan tinggal konekkan ya, konekkan ada sinyalnya, konekkan. Tapi kalau PC, nah itu ada namanya WiFi card. Nah, itu juga digunakan untuk menangkap sinyal pada PC ya, menangkap sinyal pada PC. Itu WiFi card. Nah, kalau gambarnya saya tampilkan di PowerPoint, tapi untuk yang fisiknya belum bisa saya tampilkan. Nah, besok kalau kita bisa tatap muka, kita akan tunjukkan mana WiFi card itu seperti apa. Nah, kemudian, nah itu komponen-komponen terpenting pada PC. Nah, itu kalau sudah tahu itu fungsinya apa dan seterusnya, nah nanti kita akan rakit ke dalam motherboard ini atau mainboard ini. Yang paling riskan adalah prosesor. Kita membongkar pasang prosesor ini sangat riskan, jadi tidak sembarang kita memasangnya ya. Kita harus pakai simulasi dulu. Ada simulasi merakit komputer. Nah, selain itu kita praktek secara fisik seperti ini, merakit, termasuk adalah memasang memori seperti apa, memasang VGA seperti apa, memasang hard disk seperti apa. Nah, kita nanti akan lihat secara simulasi dulu ya, simulasi dulu kita praktekkan. Setelah simulasi selesai, kita bisa mengerti, kita bisa praktek secara langsung. Nah, mungkin itu materi daring untuk komputer dan jaringan dasar untuk pertemuan kedua ini. Nah, mungkin itu materi bab 2 tentang perakitan ya, tentang perakitan terutama pada komponen fisik ya, komponen fisik. Nanti Anda bisa buka yang buku yang didapat dari sekolahan ya, seperti ini. Anda buka di bab 2 tentang perakitan, mapelnya komputer dan jaringan dasar. Nah, itu Anda baca ya, Anda baca di mulai halaman 25 ya, 25 perakitan komputer. Nah, pada pertemuan ini yaitu kita belajar komponen fisik komputer. Nah, Anda mungkin kalau di komputer yang Anda lihat adalah monitor, mouse, keyboard, sama casing, ya kan? Nah, belum tahu dalamnya casing itu seperti apa. Nah, tadi sudah saya tunjukkan dalamnya casing itu seperti ini, ya. Dalamnya casing seperti itu. Maka dari itu, silakan Anda baca semuanya di bab perakitan itu sampai terakhir. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Nanti cara merakitnya juga ada di bab sini, cara merakitnya. Silakan Anda pelajari buku yang Anda dapatkan dari sekolahan, dari perpustakaan yang kemarin dipinjamkan ke Anda. Silakan Anda pelajari. Oke, terima kasih untuk pertemuan secara daring ini. Kita lanjutkan
materi untuk selanjutnya masih di perakitan komputer, ya, masih di perakitan komputer, tapi yang sesi kedua. Ini perakitan komputer sesi pertama. Baik, anak-anakku semuanya, kelas 10 multimedia 1, multimedia 2, multimedia 3, dan kelas 10 RPL, tetap semangat belajar di rumah, ya, belajar di rumah. Selain buku dari perpustakaan, Anda tetap browsing di internet, ya, gambar-gambar yang full color Anda bisa lihat di internet. Kemudian materi nanti bisa Anda download di deskripsi video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.